Terima kasih atas supportnya. Jika belum, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video yang baru yang berkaitan dengan tema macam-macam informasi. Sebelum lanjut ke pembahasannya, marilah kita berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjutkan macam-macam informasi. Sebelum lanjut ke macam-macam informasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui what's information. Apa informasi tersebut? Menurut Gordon B. Depes, dia mendefinisikan dari sisi pengambilan keputusan dan sistem informasi, bahwa informasi itu adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang memiliki arti bagi penerimanya, serta memiliki manfaat dalam mengambil keputusan waktu sekarang dan waktu yang mendatang. Tetapi dalam pendapat lain, menurut George Terry, dia juga mengungkapkan bahwa informasi itu merupakan data penting yang dapat memberikan pengetahuan yang berguna atau bermanfaat bagi penggunanya. Dari dua definisi itu, dapat pula kita pahami bahwa informasi adalah kumpulan dari data atau fakta yang diolah sehingga mempunyai arti dan makna untuk menerima informasi, sehingga dapat memberikan keterangan atau pengetahuan terhadap pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Kita lanjutkan. Setelah mengetahui definisi informasi, lanjut kepada macam-macam informasi. Yang pertama adalah informasi berdasarkan fungsinya. Informasi berdasarkan fungsinya adalah informasi yang menambah pengetahuan komunikan. Misalnya, informasi yang mengenai bencana alam di suatu lokasi yang diberitahukan oleh media massa, atau informasi yang mengajarkan sesuatu kepada komunikan. Misalnya, informasi mengenai cara menghitung luas lingkaran yang disampaikan guru matematika kepada muridnya. Informasi ini meliputi pertama informasi yang menambah pengetahuan, misalnya peristiwa bencana alam tersebut. Kemudian yang B, informasi mengajari pembaca. Informasi yang mengajari pembaca ini misalnya informasi yang berkaitan dalam bidang pendidikan. Kemudian selanjutnya informasi edukatif. Informasi edukatif ini misalnya tulisan trik menjadi mahasiswa aktif atau tips menjadi mahasiswa berprestasi. Yang kedua adalah informasi berdasarkan penyajian. Informasi berdasarkan penyajiannya adalah informasi yang menambah pengetahuan tentang konsep penyajian informasi. Jenis informasi ini antara lain seperti lukisan, foto, karikatur, tulisan, teks, dan lain-lain. Informasi berdasarkan format penyajian ini merupakan informasi yang menambah pengetahuan tentang konsep penyajian informasi. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah informasi berdasarkan peristiwa. Informasi berdasarkan peristiwa maksudnya adalah informasi berdasarkan lokasi atau peristiwa berlangsungnya suatu kejadian. Misalnya, informasi mengenai suatu peristiwa yang terjadi di negara ini akan dikategorikan sebagai informasi lokal. Namun, informasi yang berasal dari luar negeri atau informasi yang mengenai kejadian yang terjadi di luar negeri akan dikategorikan sebagai informasi mancanegara. Kita lanjutkan yang keempat, informasi bidang kehidupan. Informasi bidang kehidupan adalah informasi yang berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada saat ini. Apa saja yang termasuk dalam informasi bidang kehidupan itu? Misalnya pendidikan, dalam bidang sastra, budaya, dan sebagainya.
Informasi yang berdasarkan bidang kehidupan tidak terlepas dari peran pendidikan yang akan mencerdaskan bangsa, peran serta dalam mengembangkan karya, peran budaya dalam penguatan komunikasi yang sederhana. Jadi, pemahaman secara menyeluruh tentang macam informasi ini adalah informasi yang berkualitas atau informasi yang akurat harus memiliki, artinya informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Selain itu, juga harus tepat pada waktunya. Maksudnya adalah informasi yang diterima tidak boleh terlambat. Selanjutnya, informasi yang berkualitas juga harus relevan, artinya informasi tersebut mempunyai manfaat. Data yang disampaikan harus konsisten, maksudnya informasi yang diterima sesuai dengan data yang tidak bersifat karangan, karena informasi yang tidak akurat atau tidak teruji kebenarannya dapat menyesatkan informasi atau pengguna informasi. Selanjutnya, informasi yang disajikan secara tidak lengkap, baik itu dikurangi atau ditambah, akan mengubah tujuan dari informasi tersebut. Informasi yang disajikan secara tidak tepat waktu atau membuat keputusan yang telah diambil akan berguna lagi atau tidak akan berguna lagi. Jadi informasi itu selain waktu, selain dari data dan faktanya harus akurat, ternyata isi dari informasi itu sangat penting dalam pengambilan keputusan. Oke, demikianlah yang dapat disampaikan dalam pembahasan materi tentang macam-macam informasi yang telah dibahas dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa subscribe dan like serta komennya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.